Maka hari ini kita akan bahas tentang satu hal agenda khusus yang istimewa yang hanya dikerjakan oleh Nabi di malam-malam Ramadan saja dan pahalanya melimpah. Itu ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 37. Perhatikan kalimat Nabi. Man qama Ramadhana. Siapa yang mampu bangun di malam Ramadan. Ingat ya, kalau ada qama, qiyam, aqama, yuqimun, aqimu, itu pasti maknanya salat. Karena itu setiap kalimat salat dalam Al-Qur'an sering diiringi dengan kalimat-kalimat tadi. Al-Baqarah ayat ketiga, kalimat salat pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43, wa aqimus shalah. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis shalah tadi dulu kisyamsi. Aqim, kata dasarnya qoma. Qoma, ya. Mari kita terjemahkan kata Nabi, siapa yang mampu bangun di malam Ramadan untuk salat. Tunaikan salat di malam-malam Ramadan. Imanan wahtisaban. Syaratnya, ingat baik-baik. Syaratnya tunaikan karena Allah, bukan karena yang lain. Was hati-hati. Ini kata para pakar hadis memberikan kesan bahwa ada orang yang bangun malam Ramadan, dia tunaikan sholat, cuman niatnya bukan karena Allah. Hanya ingin menunjukkan pada orang bahwa saya pun sholat. Kenapa orang ke masjid? Mau sholat, saya pun pengen sholat. Wahtisaban, dan cari pahala. Cari pahala. Bagaimana cara mencari pahalanya? Ini yang paling indah. Maka Nabi mencontohkan tunaikan sholat dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman. Turunannya diturunkan kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 2008. Sampai dengan 2010-nya. Di nomor hadis 2008, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh 3 orang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Ja'u ila Sayyidati Aisyah, tak datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah dengan singkat padat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aduh, jangan coba ditanya panjang dan bagusnya. Saya aja pernah, kalau bahasa kita, bangun melihat Nabi, baru rakaat pertama saya lihat kakinya sudah bengkak. Penasaran 3 sahabat ini. Begitu besoknya diikuti, kata Abdullah bin Mas'ud, memang tidak ada salat seindah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, indah salatnya, tak terasa. Begitu indahnya tak terasa. Baru mau ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. Pengalaman Hudzaifah juga begitu. Bahkan pernah saya beri di belakang Nabi, saya kira 100 ayat, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. 286. Saya kira mau ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Saya kira mau ruku, nyambung sampai ke An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman. Anda bayangkan, besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Tapi bukan karena capek, kata Abdullah bin Mas'ud. Saya pengen sholat di belakang Nabi, nikmat, enak, ada getaran pada roh. Cuman saya sering nebak-nebak, ini kapan rukunya. Di posisi ini bukan. Posisi ini bukan. Karena itu saya sering merasa terganggu dengan diri saya. Tapi poinnya, sholat Nabi itu enak, tenang, nyaman. Setiap 2 rakaat berhenti di malam Ramadan berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesuatu yang menenangkan kepada jiwa. Jiwa bahasa Arabnya dengan roh, disebut dengan roh. Jiwa bahasa Arabnya roh. Quran surah 17 ayat ke-85. Paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Sesuatu yang kita kerjakan berdampak kepada roh, tenang, nyaman, santai, enak disebut dengan tarwihah namanya. Tarwihah. Kalau dikerjakan berkali-kali, tambah lagi, maka dijamakkan menjadi tarawih. Gak pakai o. Oh, tarawih. Ya, tarawih. Maka ulama kemudian mempopulerkan istilah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu asalnya tarawih bukan nama sholatnya. Tapi yang dimaksud ketenangannya, bacaan yang bagus, ada getaran ke jiwa. Jadi jangan sampai Anda sholat disebut dengan tarawih, tapi bacaan tidak tenang. Maaf, gerakan terlampau buru-buru. Masa iya ada orang sholat 11 rakaat 1 jam, yang 23 cuma 10 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis dari mana? Tarawih. Bukan. Tarawih itu tenang, nyaman, berhenti sejenak, berdoa. Paham ya? Maka rahasia sholat ini adalah sholat tarawih yang bisa menunaikannya, berpeluang diampuni dosa-dosanya sampai saat itu dia sholat. Baik, bisa dipahami?